Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul River, Where the Moon Rises, episode ke-20 atau yang terakhir. Di episode lalu, sikap Pyonggang yang menolak untuk membujuk Ondal kembali ke istana membuat Raja Won mencurigai kesetiaan kakaknya itu. Ditambah lagi, Pyonggang malah membantu Gogun dan Hemoyong untuk kembali ke negeri Silla secara diam-diam. Raja Won pun memenjarakan Pyonggang dan hendak mengeksekusinya. Namun tiba-tiba saja Ondal muncul dan menggagalkan eksekusi Pyonggang. Ondal pun meminta agar Raja Won mau membebaskan Pyonggang dan sebagai balasannya, Ondal bersedia untuk menerima tugas merebut benteng Adan dari tangan Silla. Pyonggang yang tidak ingin Ondal kembali berperang lagi meminta agar Raja Won membatalkan wewenang Ondal untuk memimpin pasukan dan meminta agar menyerahkan urusan merebut benteng Adan ke tangannya saja. Melihat kesetiaan kakak-kakaknya itu, Raja Won pun akhirnya memerintahkan agar keduanya untuk turun ke medan perang bersama-sama. Ya, pasangan heroik itu pun akhirnya berperang bersama untuk merebut benteng Adan dari tangan negeri Silla, yang kini hendak melawan Goryeo dengan kekuatan penuh. Mampukah Ondal dan Pyonggang selamat dari pertempuran? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya! Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Di negeri Silla, Gogun yang sudah susah payah mempersiapkan pasukan untuk berperang malah dihianati oleh Raja Jinhung yang mendadak mencabut wewenangnya untuk memimpin pasukan. Raja Jinhung pun memerintahkan Kim Cha-seung untuk membantunya berperang menggantikan Gogun. Dan setelah mendapat saran dari Kim Cha-seung, Raja Jinhung pun memutuskan akan segera menghabisi Hai Ji-wol, Hemoyong, dan juga Gogun. Sementara itu, mengetahui kakaknya tengah dalam bahaya, Raja Won pun akhirnya turun tangan dan memimpin puluhan ribu pasukan untuk menyusul Pyonggang dan Ondal. Sedangkan Ratu Jin yang ketahuan telah menjual info ke negeri Silla nyaris dihukum penggal. Namun Raja Won menunjukkan ampunannya dan memutuskan untuk mengeluarkan Ratu Jin dari istana tanpa membawa Pangeran Gyeonmu. Kembali ke medan perang, pasukan Ondal berhasil menembus benteng Adan bagian timur. Ondal dan Pyonggang pun langsung turun untuk merebut benteng Adan sepenuhnya, yang mana perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil. Benteng Adan bisa dikuasai oleh Goryeo kembali. Di sisi lain, Gogun pun tidak bisa tinggal diam, apalagi setelah Hemoyong keceplosan jika Pyonggang ikut berperang di benteng Adan dan membuat Gogun kembali emosi jiwa dan hendak menyusul Pyonggang untuk membalaskan dendam. Ia pun lantas pamit pada Hemoyong dan meminta agar Hemoyong mengutuk dan membencinya saja atas sikap yang dipilih oleh Gogun. Kemenangan pasukan Ondal dan Pyonggang rupanya tidak bertahan lama, karena pasukan utama Silla yang dipimpin oleh Raja Jinhung akhirnya tiba. Raja Jinhung pun menyusun taktik perang dan menyebarkan sebagian pasukannya. Selain itu, Raja Jinhung pun mengirimkan surat pada Ondal dan Pyonggang untuk menyerah saja, karena jika tidak, pasukan Silla akan menyerang Goryeo esok pagi. Menyadari pasukannya sudah berkurang banyak dan mustahil bisa menang melawan pasukan utama Silla, Ondal pun menyuruh Pyonggang untuk kembali ke Pyongyang sambil membawa para prajurit yang terluka. Sementara Ondal dan Pungge akan tetap berjuang untuk mempertahankan benteng Adan sampai titik darah penghabisan. Dengan berat hati, Pyonggang ditemani Tarajin akhirnya menuruti perintah Ondal untuk kembali ke Pyongyang. Namun di tengah jalan, seorang diri, Pyonggang berbalik arah dan berhasil menyusup ke tenda Raja Jinhung yang tengah tertidur. Saat Pyonggang hendak menghabisi Raja Jinhung, tiba-tiba saja Gogun muncul dan menggagalkan upaya Pyonggang. Aduh, dan jadilah Pyonggang akhirnya tertangkap dan menjadi tawanan berharga bagi Raja Jinhung. Sang raja pun menginterogasi Pyonggang dan meminta agar Goryeo menyerah saja. Namun Pyonggang menolak menyerah, dan sikap cinta tanah airnya ini membuat Gogun mulai sedikit luluh.
Di malam yang sama, sekelompok orang yang diutus oleh Raja Jinhung akhirnya berhasil menyusup ke kediaman He Ji-wol yang rupanya telah bersiap. Ya, malam itu menjadi malam terakhir bagi ayah angkat He Moyong yang akhirnya tewas di negeri Silla. Sementara He Moyong sendiri telah pergi terlebih dahulu untuk mengejar Go-gun. Ya, ayah dan anak itu sudah mengetahui jika nyawa mereka terancam di negeri Silla. Makanya He Ji-wol tetap tinggal dan harus tewas demi bisa membiarkan He Moyong kabur dengan selamat. Di Benteng Adan, Ondal pun terkejut tak kala mendapat surat dari Raja Jinhung yang mana di dalamnya ada kalung milik Pyonggang. Di dalam surat itu tertulis jika Pyonggang telah tertangkap dan meminta agar Ondal dan pasukannya menyerah saja, karena jika tidak maka Pyonggang tidak akan pernah kembali dengan selamat. Sementara itu, Go-gun pun terkejut tatkala mengetahui jika Pyonggang ternyata akan segera dibawa ke Sorabol Silla. Padahal setahu dirinya, Raja Jinhung sudah berjanji akan membebaskan Pyonggang jika Ondal dan pasukan Goryeo mau menyerah. Ya, tentu saja Raja Jinhung tidak mau menyia-nyiakan tawanan berharga seperti Pyonggang. Sayang sekali jika harus membiarkan otaknya negeri Goryeo harus ia lepas begitu saja. Sementara Pyonggang akan dibawa ke Silla, Raja Jinhung akan tetap menyerang Goryeo dan menaklukkan kastil Pyongyang secepatnya. Seorang diri, Go-gun pun menyusul rombongan pasukan yang tengah membawa Pyonggang. Namun di tengah jalan, ia berpapasan dengan He Moyong yang menceritakan jika Raja Jinhung telah menghabisi ayahnya, yaitu He Ji-wol. Jadi bisa dipastikan jika nyawa mereka berdua saat ini juga tengah dalam bahaya. Ya, Go-gun pun akhirnya sadar jika pengkhianatannya malah membuat Pyonggang, Goryeo, dan seluruh orang terdekatnya berada dalam bahaya. Ia pun meminta He Moyong untuk membiarkannya pergi menyelamatkan Pyonggang. Namun He Moyong yang cinta mati pada Go-gun meminta agar Go-gun membiarkannya ikut bersama. Bagaimanapun, He Moyong tidak ingin jika Go-gun sampai terluka sendiri. Ya, pasangan ini pun akhirnya dengan gagah berani mencegat rombongan pasukan Kim Cha-seung yang tengah membawa Pyonggang. Pertarungan pun terjadi yang mana Go-gun, He Moyong, dan Pyonggang berhasil melumpuhkan seluruh pasukan. Sementara Kim Cha-seung berhasil melarikan diri. Namun, akibat pertarungan itu membuat He Moyong jadi terluka. Mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk kabur sebisanya sebelum pasukan Silla lainnya datang. Kegagalan Kim Cha-seung membawa Pyonggang ke negeri Silla membuat Raja Jinhung murka, ditambah lagi ia mendapat info jika Raja Goryeo telah datang ke Benteng Adan sambil membawa lebih dari 30.000 pasukan. Udah mah ia kehilangan Pyonggang, ditambah lagi dapat kabar jika pasukan Goryeo telah datang dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Makin murkalah sang raja, hingga ia pun akhirnya menghabisi Kim Cha-seung di tempat. Sementara itu, dalam pelariannya, Pyonggang pun mendengar jika genderang perang telah ditabuk. Melihat kondisi He Moyong yang memburuk, Pyonggang lantas menembakkan anak panah berwarna ke udara dengan harapan Ondal bisa menemukan keberadaannya. Dan benar saja, Ondal pun melihat tanda dari Pyonggang dan seorang diri ia pun pergi menyusulnya. Namun tidak hanya Ondal, rupanya pasukan Silla pun melihat tanda itu. Jadilah mereka bertiga kembali diserang. Dengan sisa-sisa tenaga, Pyonggang dan Go-gun berusaha melawan. Namun karena kalah jumlah, Go-gun pun akhirnya harus tertusuk pedang musuh saat mencoba melindungi Pyonggang. Dan di saat bersamaan, Ondal pun datang dan berhasil mengalahkan seluruh pasukan yang tersisa. Namun, ya, Go-gun akhirnya harus terluka parah. Di saat ia mulai sadar akan kesalahannya, Go-gun harus tumbang. Ia pun meminta maaf pada Pyonggang atas semua kesalahannya dan meminta agar Pyonggang segera pergi dari tempat itu. Tidak kuat melihat akhir hayat Go-gun, Pyonggang pun buru-buru pergi meninggalkan Go-gun yang kini tengah sekarat di pangkuan He Moyong. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Go-gun pun meminta maaf dan mengatakan jika ia mencintai He Moyong. Iya, kami dari Gian Ananta Channel mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Jenderal Go-gun bin Go Won-pyo. Terima kasih telah menemani kami selama ini dengan visual yang cukup menyejukkan mata.
Kembali ke cerita, Ondal dan Pyonggang yang telah kembali ke benteng Adan pun mendapati jika suasana benteng telah sepi dan mereka pun mendengar genderang perang tanda kemenangan Raja Won atas Raja Jinhung. Ondal pun gembira dan berterima kasih pada Pyonggang karena berkat Pyonggang yang menyusup semalam, setidaknya Raja Jinhung menunda serangan ke benteng sehingga memberikan banyak waktu pada pasukan Raja Won untuk tiba dan memberikan bantuan. Merasa telah selesai menjalankan misi, Ondal pun kembali berharap agar segera bisa hidup bahagia dan tenang bersama Pyonggang di desa. Namun saat keduanya sedang tenang-tenangnya pacaran, tiba-tiba saja pasukan sebaran yang tersisa dari negeri Silla muncul dan menembakkan anak panahnya. Spontan, Ondal pun mendorong Pyonggang dan jadilah ia yang harus terkena sejumlah anak panah yang dilesatkan. Tidak hanya satu seri, tapi ada 3 seri anak panah yang dilesatkan. Dan Ondal pun akhirnya berkorban untuk menjadi papan target demi bisa melindungi Pyonggang. Ya, untungnya pasukan yang dipimpin Pungge pun datang dan berhasil melawan pasukan negeri Silla yang tersisa. Namun sayangnya, Ondal yang berhasil melindungi Pyonggang harus terluka cukup parah. Melihat Ondal tengah sekarat di hadapannya, Pyonggang pun menangis sejadi-jadinya. Ya, harapan mereka untuk hidup bahagia dengan memiliki anak-anak yang lucu harus berakhir dengan kematian Ondal yang sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Ondal mengucapkan jika ia sangat mencintai Pyonggang. Ya, Pyonggang pun histeris melihat Ondal karena pria yang sangat dicintainya itu kini telah gugur di hadapannya. Namun, tampaknya Ondal pun belum bisa menerima dengan kepergiannya sendiri. Bahkan, Tandu yang hendak membawa jenazahnya pun tidak mau bergerak dan membuat Pungge frustasi hingga berteriak pada Pyonggang untuk mau mengikhlaskan Ondal. Pyonggang pun akhirnya menghampiri jenazah Ondal dan meminta untuk pergi dengan ikhlas karena dirinya pun sudah berusaha untuk mengikhlaskan Ondal dan akan hidup dengan baik di masa depan. Ya, setelah Pyonggang mengantarnya, Tandu yang membawa Ondal pun akhirnya bisa berjalan dengan diiringi tangisan para sahabatnya yaitu Pungge dan juga Tarajin. Sekian tahun berlalu, keadaan kastil Pyonggang sudah kembali kondusif. Raja Won yang menyadari jika kecurigaannya pada Pyonggang salah besar, akhirnya meminta maaf pada kakaknya itu. Iya, Pyonggang nampaknya sudah memutuskan untuk pergi meninggalkan istana dan mempercayakan Goryu di tangan Raja Won. Namun, Raja Won pun membuka lebar pintu istana untuk Pyonggang. Seandainya sang kakak mau kembali ke istana. Terakhir, Won pun meminta Pyonggang untuk makan manisan bersama seperti dulu saat ia masih kecil. Ya, Pyonggang pun akhirnya pergi keluar istana seorang diri dengan berpakaian seperti rakyat biasa menuju ke lembah hantu. Namun di jalan, ia berpapasan dengan Hemoyong yang kini telah kembali tinggal di Goryu. Rupanya, ia kembali membangun bisnisnya di bidang jual beli herba dengan meminjam dana dari temannya di negeri Baekje. Pyonggang pun tersenyum dan mengatakan berkat Hemoyong yang kini juga telah menjadi salah satu orang dari Baekje, penyatuan 3 kerajaan bisa berhasil diselesaikan dengan lancar. Hemoyong pun mengatakan jika ia telah memakamkan Gogun di tempat yang terik, sehingga ia tidak akan kehilangan Gogun lagi. Ya, setelah berbagai masalah yang membuat mereka bermusuhan, akhirnya Pyonggang dan Hemoyong mendeklarasikan diri jika mereka telah berteman. Setelah perjalanan panjang, Pyonggang pun akhirnya tiba di pintu masuk lembah hantu. Ia pun terkenang dengan tempat-tempat yang pernah ia dan Ondal kunjungi dulu. Namun ketika ia tiba di halaman rumah, Pyonggang terkejut mendapati ada kayu bakar menyala dan suasana rumah yang rapi dan indah dipandang. Pandangannya pun teralihkan saat ada seseorang keluar dari dalam rumah. Pyonggang pun terkejut saat melihat orang itu yang ternyata adalah Ondal. Ya, Ondal masih hidup. Namun ada keanehan pada diri Ondal yang berdiri di hadapan Pyonggang. Ondal tidak mengenali sosok Pyonggang dan malah mengira jika wanita yang berdiri di hadapannya itu hendak menemui biksu Wolgang.
Sepeninggalan Ondal yang hendak mencari kayu bakar, Pyonggang yang masih bengong pun dihampiri oleh Welgang yang bercerita panjang lebar tentang sosok Ondal saat ini. Masih ingat dengan permintaan Ondal pada Welgang di episode 19? Rupanya saat itu Ondal meminta untuk diajari cara untuk berpura-pura mati seperti yang dilakukan Welgang. Semalaman ia belajar, yang mana ilmu itu hendak ia gunakan jika dibutuhkan di medan perang. Dan benar saja, Ondal harus terpanah hingga nyawanya dipertaruhkan. Dan saat jenazah Ondal tengah sendiri, Welgang pun datang dan menyelamatkan jenazah Ondal. Namun metode ini cukup berbahaya, apalagi jika kurang berpengalaman, dan akibatnya Ondal kini kehilangan ingatannya. Sepeninggalan Welgang, Ondal pun kembali datang. Ia terkejut ketika melihat Pyonggang, wanita yang tidak ia kenal, ternyata masih ada di rumahnya. Pyonggang pun lantas menyambut Ondal dan mengatakan jika ia sangat mengenali Ondal. Pyonggang pun lantas mengajak Ondal ke hutan dan ke sungai. Namun sepanjang jalan, Ondal masih belum bisa mengingat apapun. Terakhir, Pyonggang pun mengajak Ondal ke tepi tebing dan mengajaknya untuk memandangi bulan. Dan cara Pyonggang ini cukup berhasil karena sedikitnya Ondal berhasil mengingat namanya sendiri. Masih belum ingat sepenuhnya, Pyonggang pun lantas memeluk dan mencium Ondal. Ya, metode ini paling ampuh ya, karena Ondal akhirnya mengenali siapa wanita yang ada di hadapannya ini. Ialah Pyonggang, orang yang sangat dicintainya dulu, kini, dan juga nanti. Ya, setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa sama-sama melepas rindu tanpa harus cemas dan memikirkan negara lagi seperti dulu. Dan River Where the Moon Rises pun akhirnya selesai dengan happy ending untuk Pyonggang dan Ondal. Yeay, gimana nih para pemilik waktu luang? Alhamdulillah selesai juga drakor ini ya. Padahal sempat terjadi pergantian pemain utama pria di tengah-tengahnya ya. Namun akhirnya drama ini masih tetap bisa kita nikmati hingga akhir, dan kabarnya para pemainnya mendapatkan nominasi di ajang penghargaan sana. Mudah-mudahan mendapat hasil yang terbaik ya. Dan buat yang ingin menyaksikan full dramanya, bisa menyaksikan di aplikasi Viu ya. Sedangkan buat yang ingin melihat behind the scene para aktor dan aktrisnya yang konyol-konyol, bisa disaksikan di channel Victory Content. Terima kasih buat yang sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di maraton drakor selanjutnya dan dadah!